Saya ambil keputusan keluar dari rumah. Terus kami berempat megang tali yang sudah saya ikat di kulkas. Terus kami menghanyutkan diri. Sesudah dalam kira-kira 50 atau 150 meter dari rumah, rupanya jumpanya anak sungai. Begitu jumpa anak sungai itu luar biasa ditariknya kami, bergelombang macam kan tsunami. Terus terbawa lagi arus. Tercampak saya di pohon mangga. Campaknya saya di pohon mangga dekat Polindes, Desa Blangcut. Nama saya Abdul Halim Ishak, Desa Menasah Raya, Kecamatan Murah II, Kabupaten PD Jaya. Pasca kejadian banjir bandang yang begitu luar biasa ini di Desa Menasah Raya, yang dampak banjir 100%, 3 dusun yang begitu luar biasa. Yang contohnya seperti rumah saya yang di belakang ini. Memang kami setiap tahun ada banjir, tapi tidak sebegini dahsyatnya terjadinya banjir kali ini. Dulu paling ada banjir 2 jam 3 jam sudah surut kembali. Ini 5 hari tidak surut-surut air yang terjadi di kampung kami tercinta ini. Waktu malam pertama kami banjir, saya masih di rumah saya tercinta ini. Sudah banjir terus naik, saya naik ke rumah orang tua saya, umi saya, rumah Aceh, rumah panggung yang lebih tinggi lagi. Hampir pagi airnya makin naik sampai terjadi jam 5 sore. Kami di dalam rumah itu saya membacakan salawat qul huwallahu ahad supaya Allah membantu kami. Walaupun hal demikian, Allah memang benar-benar membantu kami di dalam perjalanan banjir ini. Walaupun pohon kayu gelondongan menghantam rumah, gedebak, tapi alhamdulillah rumahnya tidak hancur. Kami bisa bertahan dari maghrib sampai jam 6 sore besoknya. Saya nengok air makin tinggi. Jam 5 saya ambil keputusan untuk keluar dari rumah dan mencari bantuan tim SAR. Belum kami pergi keluar dari mencari tim SAR, sudah saya hubungi kemana-mana. Tim SAR-nya tidak ada yang sampai ke tempat kami, sehingga rencana untuk keluar. Dalam hal itu, untuk modal saya berenang itu, saya ambil kulkas yang terapung, saya ikat pakai spray umi saya yang baru, saya ikat, saya lilit di sekelilingnya dan saya bikin tali untuk pegangannya, untuk berpegangan istri saya dan kedua anak saya. Sesudah daripada itu, saya sebenarnya ada satu orang yang saya selamatkan, yaitu umi ataupun mamaknya daripada mantan kesik dulu. Itu termasuk adalah sepupu, kawin sama sepupu saya bawa ke rumah. Dalam satu malaman itu mamaknya tinggal di tempat bersama saya, sedangkan mantan kesiknya tinggal di rumah tetangga. Karena besoknya baru saya panggil ke sini, dia sampai ke rumah daripada umi saya di situ. Kemudian daripada itu dia selalu membilang umi saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk mencari tim SAR di luar rumah. Sesudah daripada itu saya buat gladi sama istri saya coba untuk keluar dari rumah. Saya pegang supaya dia bisa untuk menahap tahap pertama untuk
berenang. Rupanya begitu saya uji coba, tengok istri saya pun udah agak ketakutan. Tetapi sesudah dari situ saya tanya, mampu apa enggak? Alhamdulillah katanya mampu. Berani apa enggak? Berani katanya. Makanya saya ambil keputusan keluar dari rumah. Terus kami berempat megang tali yang sudah saya ikat di kulkas. Terus kami menghanyutkan diri. Sesudah dalam kira-kira 50 atau 150 meter dari rumah, rupanya jumpanya anak sungai. Begitu jumpa anak sungai itu, luar biasa ditariknya kami, bergelombang macamkan tsunami. Terus kami sangkut kami pegang pelepah kelapa. Rupanya pelepah kelapanya pun copot saking kencangnya, derasnya air banjir tersebut. Sesudah daripada situ saya lepaskan kelapa itu, terus melanjutkan hanyutnya. Sesudah sampai situ ada jumpa gardu listrik. Supaya tidak tertabrak gardu listrik airnya kencang itu, saya tunjang gardunya supaya tidak kena gardu dan tidak terlepas keluarga saya di kulkas tersebut. Sesudah dari situ saya nengok lagi di depannya ada kawat listrik yang ada kawat berduri. Saya tunjang sehingga kaki saya banyak yang kena kawat berduri. Sesudah daripada situ kena tembok pagar. Terus terbawa lagi arus, tercampak saya di pohon mangga. Campaknya saya di pohon mangga dekat Polindes Desa Blangcut. Sesudah daripada situ saya ada di situ, rupanya ada duluan hanyut, tersangkut di pohon itu. Saya minta tolong pak, tolong Barofa saya. Dipegangnya tangan saya. Terus daripada situ saya angkat istri saya ke pohon kelapa ke pohon mangga tersebut, dan anak saya, tengok anak saya satu lagi kemana. Rupanya anak saya udah bergelantungan di pohon jambu. Dipegangnya situ, celana dan pakaian yang ada di badannya sudah lepas semua saking derasnya banjir tersebut. Terus sudah daripada situ sudah saya selamatkan istri dan anak saya dan satu itu. Terus saya angkat kulkas karena di dalam kulkas itu ada bahan-bahan yang penting yang sudah saya masukkan ke situ. Terus sudah situ, udah siap apanya itu, saya bilang sama anak saya memanggilkan saya, ayah, tolong saya ayah. Terus daripada itu saya bilang, nak, lepaskan biar ayah yang tangkap ya. Terus dia menghanyutkan diri, kira-kira jauh daripada saya sekitar 7 meter. Terus Ian menghanyutkan diri, dia berenang, saya tangkap tangannya. Alhamdulillah dapat. Sudah dari situ kami naik ke pohon mangga tersebut. Karena pohon mangga itu ada dua, satu ke barat, satu ke timur. Saya naik yang ke timur karena di cabang yang pertama sudah ada duluan orang naik ke situ, yaitu Bang Rofa beserta anaknya. Sesudah itu kami naik ke cabang yang di atas. Di situ kami bertahan lebih kurang 34 jam di pohon mangga tersebut, sedangkan kami sudah 3 hari tidak makan. Maka dalam hal itu di situ saya haus minum air hujan. Dengan kita bukakan mulut ke atas, tetesan air hujan itu yang jatuh ke pohon mangga disitulah kami minum. Karena kenapa? Air yang di bawah adalah berlumpur semuanya. Maka sesudah daripada itu dingin, nggak pernah dingin yang begitu luar biasa. Dalam hal itu badan saya menjadikan payung untuk istri saya. Yang anak saya yang nomor 2 menjadikan tubuhnya untuk payung bagi adiknya. Sampai kami menggigil gemetar luar biasa. Sampai anak saya pun sudah lebih dari ambang batas dingin, sehingga badannya sudah panas bagaikan terbakar. Maka dalam hal itu sudah itu pada jam 2 pagi ayah dari anak yang duluan hanyut itu jatuh lagi ke banjir itu. Sampai saya pikir anak saya yang jatuh. Nah, karena setiap saat saya panggil anak saya, nak, ya dia panggil, gimana nak, aman ya. Kemudian
kemudian dia bilang, iya menggigil, sabar ya nak, iya ya, minta kain nak, nggak ada kain, jadi macam mana ini ya, udah sabar nak ya, iya begitulah anak saya terusnya. Sampai dia menangis. Sudah dari itu kami bertahan terus. Pada paginya airnya sudah bertambah naik lagi. Saya sampaikan, ini cerita ayah siapa itu jatuh. Sesudah itu saya bilang sama ayahnya, nggak apa-apa anaknya akan saya jaga. Saya berenang ya, ya terus berenang ya. Semoga nanti sudah berhasil, suruh bantu kami ya katanya. Rupanya ayahnya hanyut. Besoknya 2 hari kemudian ada cerita dia udah dirujuk ke rumah sakit Sigli. Jadi anak ini udah bersama saya. Orang ini bisa bertuduh agak enak sedikit karena ada dapat seng orang itu selembar. Jadi ditaruhnya di atas kepala anaknya itu. Rupanya pada jam 3 anak ini tertidur, jatuh sengnya lagi. Sampai saya turun di atas dari anak itu, kembali ke tempat anak ini. Nak kemana katanya? Enggak, saya masih ada. Alhamdulillah. Sudah itu saya dingin Pak Sekdes, saya Kesik sebenarnya. Dia masih manggil Pak Sekdes karena dasar saya dari Sekdes naik ke Kesik. Maka saya peluk anak itu biar dia mendapatkan hangat. Sesudah daripada itu saya nengok ke atas, sudah kementaran istri saya naik lagi ke situ. Saya bilang, bentar ya nak, itu istri Pak Wa udah kedinginan. Terus saya naik lagi, saya payungi lagi istri. Sesudah daripada itu anak ini sudah kira-kira udah jam 4, jam 5 udah nampak agak terang sedikit. Sampai anak ini bilang, dingin Pak Wa, dingin Pak Sekdes, dingin katanya. Saya turun lagi meluk anak itu. Terus sudah daripada itu saya berdiri, dia tangkap kaki saya itu, dia peluk kakinya saking kedinginnya. Saya nengok tangan anak itu udah putih semuanya. Terus daripada itu udah jam pagi, paginya sekitar jam 7 jam 8. Karena di malam hari itu setiap datangnya senter itu sudah kami minta tolong. Rupanya orang itu pun minta pertolongan, bukan orang yang menolong. Karena kemana-mana kita hubungi tim SAR-nya, tidak ada tim SAR yang datang karena banjirnya yang begitu lebar. Mungkin kita maklumi karena personil daripada tim SAR-nya cuman sedikit. Maka dalam hal itu saya nengok di waktu paginya sudah mulai air naik lagi, maka mengambilkan keputusan karena anak saya pun sudah tengok tangannya sudah membiru, sudah kelaparan yang luar biasa. Sampai saya bilang sama anak, nak istri, ayo kita pada hari ini kita harus ambil keputusan untuk menghanyutkan sekali lagi kita, supaya kita ada yang menolong kita dan menolong anak ini. Kalau kita bertuduh di sini terus, maka kita tidak ada lagi untuk harapan kita hidup. Makanya dibilang sama anak saya, karena dia udah lemas luar biasa, dibilang sama anak saya, ya kami sih mau, kami biarkan tinggal di sini. Oh tidak bisa nak, karena mamamu pun sudah bilang tadi dia sudah nggak tahan, dia mau mengakhiri hidupnya di sini. Sampai saya bilang tidak boleh. Kalau memang kita sudah harapan memang kita di sini kita dipanjangkan umur Allah, maka kita berempat mati di sini biar nggak ada lagi kehidupan kita untuk selanjutnya. Maka dalam hal itu sesudah saya rayu-rayu istri dan anak saya, makanya saya bilang kita hidup ini antara melawan antara hidup dan mati. Maka dalam hal ini ikuti nak apa yang ayah inginkan. Semoga kita selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan mau kami berangkat, saya nengok-nengok ke atas. Pada waktu sorenya karena kami kelaparan, nengok di pohon mangga itu tidak ada buah mangga. Tetapi pada pagi itu alhamdulillah nampak buah mangga 1 biji yang begitu besar. Saya ambil, kemudian mangga pun belum matang tapi rasanya enak. Saya makan, saya belah-belahkan dengan mulut saya kasihkan tuh anak dan istri saya. Istri saya nggak mau, anak saya mau makan. Saya bilang makan supaya kita ada tenaga sedikit untuk bertahan hidup. Maka sudah kami makan itu, saya ajak anak yang udah jatuh orang tuanya itu, dia tidak mau. Dia bilang saya takut kena kawat, kena tembok, karena dia ada duluan kena kawat, mungkin kena tembok.
karena waktu orang ini duluan pergi kemarin itu tidak ada apa-apa untuk penyelamatan mereka itu. Sesudah daripada itu saya rayu anak ini tidak apa, saya ambil kain. Dia bilang, Pak Sekdes, mintalah kainnya, saya dingin sekali. Saya ambillah kainnya itu, saya peraskan airnya, saya selimuti dia sampai dia tertidur 15 menit. Saya bilang gini, nggak usah kita pergi dulu, tunggu dulu anak ini terbangun. Sesudah dia bangun kira-kira 15 menit dari tidurnya ini, kami harus pergi nak ya, nanti kami bisa menyelamatkan kamu, dan kamu bisa nanti kita panggil tim SAR biar bisa dijemputnya kamu di sini. Oh iya Pak Sekdes, katanya. Jadi saya ambil kainnya itu, saya selimuti dia di pohon itu. Walaupun macam mana pun keadaanmu lemas, jangan sekali-sekali kamu lompat ke air deras ini ya nak ya. Ya, katanya. Namanya si Nora. Sesudah daripada itu kami persiapkan, saya coba dulu istri saya naik duluan. Kemudian saya coba untuk anak-anak saya. Sesudah dari itu, karena air deras sekali, luar biasa deras di pohon itu. Kemudian saya lepas, alhamdulillah dalam keadaan luar biasa, macam tsunami. Puap ini kena lagi apa? Gelengan sawah itu, puap lagi kena kaki. Waduh, sakitnya minta ampun. Tapi saya tetap Allah berikan kekuatan untuk keselamatan itu. Terus saya hanyut di sawah-sawah, di tengah sawah sana, udah mendekati jalan rel, udah bisa berdiri di situ. Sesudah daripada itu saya tarik semua orang ini, saya bilang sama istri dan anak saya, tolong pegang yang kuat di kulkas yang saya ikat ini. Terus saya tarik, rupanya ada 4 orang di Dayah Abi Rusdi. Ke sini Pak. Sesudah daripada itu saya tarik terus, begitu sampai kira-kira ada setengah jam jauhnya ke situ. Sampai saya ke situ, anak saya langsung pangsan. Itulah tenaganya sampai di situ aja. Alhamdulillah atas izin Allah dan doa dari orang tua kami, alhamdulillah kami selamat semua. Sesudah daripada itu datang tengku yang di situ, diambilnya anak saya, dibawanya ke Dayah Abi Rusdi. Sudah itu anak saya sudah menggigil, yang satu pangsan itu dibawa diselimuti, ditaruhnya minyak kayu putih. Saya selimuti dia dengan kain tebal di situ. Alhamdulillah selama 6 jam dia sudah mulai bisa berbicara. Alhamdulillah sudah bisa dia senyum-senyum. Saya sudah senang sekali dalam hal demikian itu. Terus daripada itu kami semalaman di situ. Terus besok paginya ada orang yang hanyut, 4 orang hanyut. Jadi dibawanya mamanya beserta dengan spring bed. Rupanya di dalam perjalanan itu terhantamnya pagar sehingga spring bednya terbalik. Istri dan mamanya itu udah tua, sehingga sesudah terbalik itu dapatlah sama suaminya dia, mama itu, tetapi dalam keadaan sudah tidak ada lagi nyawanya, sudah meninggal. Terus sampai ke tempat di hadapan kami keluar lagi, lari mengejar, ngambilkan nenek itu. Tengok sudah daripada itu, rupanya nenek ini sudah nggak ada lagi umurnya. Terus kami taruh di ada ruang sekolah di situ, kami taruh di situ. Besok paginya baru kami proses untuk penguburan, dibawanya ke Piatu. Jadi karena kondisi jalannya begitu ekstrim, karena jalur air sungainya di samping Dayah itu, makanya kami susah untuk menyeberang ke sana. Saya bilang kita tandu, kita baru di kain sarung, kita ambil kayu, masukkan ke kain sarung itu untuk bisa membawa nenek itu. Terus orang itu bawa ke sana. Saya karena mengingatkan ada anak yang di pohon kelapa itu, di pohon mangga itu, kami cari lagi ke sana. Berenang. Saya sendiri karena yang kalau bawa orang ini nggak bisa, karena orang ini ibu-ibu. Saya berenang nyari lokasi anak ini yang masih di pohon mangga di situ. Karena sudah duluan saya sampaikan ada anak yang menyelamat kami, tolong bilang
ada anak di sana diselamatkan di pohon mangga tersebut. Maka dalam hal itu datang anak di situ ke situ, rupanya tidak bisa karena airnya masih deras sekali. Di situ lahirnya anak sungai. Terus saya sudah sampai di situ, kemana anak itu? Rupanya anak itu sudah duluan diselamatkan oleh abang kandungnya, karena waktu ayahnya sudah sampai hanyutnya ke atok di sana, dia terus dibawa ke rumah sakit umum PD Jaya. Ada dia sampaikan sama keluarga di situ. Sesudah itu dia dijemput sorenya, udah menjelang maghrib, oleh abangnya dan pakwanya. Alhamdulillah sudah selamat. Saya begitu informasi sudah selamat, saya balik lagi ke tempat saya istirahat. Sesudah daripada itu sudah hari keempat. Terus daripada itu saya istirahat sebentar di situ. Jam 12 siang, karena udah duluan ada orang yang satu keluar pulang ke desa karena dijemput sama adiknya, disampaikan maksinya masih ada. Dia di dayah Abi almarhumnya Abi Rusdi. Terus sudah daripada sampai anak muda ke sana menjemput saya. Terus saya harus dibawa ke posko ataupun dapur umum. Sesudah daripada situ saya sudah sama orang ini ditariknya, dibawanya semua keluarga saya sampai ke tempat dapur umum itu. Belum ada posko, masih posko sederhana. Maka dalam hal itu di situ begitu sudah saya sampai situ, saya ambil alih. Maka saya jumpain Pak Camat. Saya bilang, sampai ada dibilang di sini orang ini sudah enggak makan. Kalau sudah enggak makan, kalau memang saya selaku pimpinan kampung, selaku kesi, tidak ada saya, kan boleh diambil alih sama orang yang di bawah saya. Tetapi karena orang itu katanya tidak berani, maka saya bilang itu, saya agak besar sedikit saya ngomong, kalau saya tidak baca, kalau saya tidak ada, jadi harus diambil alih sama bawahan saya. Karena kenapa? Kita harus tinggal lanjuti supaya masyarakat kita yang selamat ini jangan kelaparan. Maka sesudah daripada itu saya ambil alih langsung sama saya, terus buat posko banjir di sini supaya ada bantuan-bantuan bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Karena bantuan dari pemerintah belum ada kita maklumi. Karena kondisi jalan macam dan sebagainya banyak yang rusak. Apalagi maksudnya kami di Desa Menasah Raya ini yang tidak bisa masuk mobil dan lainnya. Karena kenapa? Depan jembatan kita yang besar itu, jalan lintas Medan dan Banda Aceh terputus, sehingga tidak bisa orang yang tahu posisi bahwa di desa kita adalah parah. Maka dalam hal itu sudah daripada situ alhamdulillah dengan ada uang kita sedikit, kita belanja dan kita beli pangan kita, sehingga lahirlah dapur walaupun bantuannya belum ada. Ada masyarakat kita yang masih terkurung di rumah, tidak bisa keluar. Maka pada hari itu sudah mulailah masyarakat yang bisa keluar. Itu pun keluar orang itu melalui apa? Itu tali listrik. Tali listrik itulah mereka pegang. Sehingga banyak masyarakat kita yang selamat daripada derasnya banjir ini. Sesudah daripada itu banyak juga lah masyarakat kita, karena tidak ada bantuan daripada tim SAR, jadi ada bantuan ban yang dibawa dari kampung lain. Itu ban dalam mobil itu yang sudah dikasih angin itu untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terkurung di dalam rumah. Maka ada juga satu orang yang meninggal, yang duluan meninggal di dalam air karena dia sakit lumpuh. Itu sudah datang langsung dijemput oleh tim SAR. Itu di kampung ini, Pak? Di kampung kita ini tim SAR. Ada satu lagi dibuka dengan cara dibukanya dibukanya seng, diambil dari atas itu baru datangnya tim SAR yang jemput apanya ini. Kemudian di sini ada 2 orang meninggal, yang satu lagi sesudah daripada banjir ini, efek pasca banjir, beliau pun meninggal di
kampung kita ini ada 2 orang yang meninggal. Yang kedua tuh berapa, Pak? Kena banjir juga karena dia orangnya sudah sakit, stroke, tidak bisa bergerak, sempat dilarikan juga ke rumah sakit. Berarti 2 orang di kampung kita meninggal. 2 orang yang meninggal. Sesudah daripada itu, alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit sudah mulai berdatangan bantuan dari masyarakat ke masyarakat yang di luar daripada kampung kita ini ataupun kecamatan kita ini ataupun kabupaten kita, di luar di kabupaten kita yang tahu bahwa kita kena banjir. Disitulah kami bisa berkumpul sedikit-sedikit bantuan itu. Sudah daripada itu, hari ke-7 saya pergi ke kabupaten. Alhamdulillah kami bawa bantuan 1 mobil backup. Disitulah kami bisa bertahan hidup dengan pangan-pangannya tersebut. Sampai sekarang kami bantuan-bantuan ini banyak diberikan oleh para donasi-donasi dari luar kabupaten dan provinsi kita ini. Maka dalam hal itu kami juga berterima kasih kepada para donatur-donatur, donasi-donasi yang telah membantu kami, masyarakat Kampung Menasah Raya ini, Kecamatan Merah 2 ini, Kabupaten PD Jaya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang mereka masih bisa untuk bertahan hidup. Tapi saya mengharapkan sekali kepada donasi-donasi dan juga pemerintah dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolonglah bantu masyarakat kami ini, karena kami ini tidak bisa lagi tinggal di rumah, karena rumah kami ini sudah banyak yang tertimbun dengan pasir, sehingga kami tidak bisa untuk tinggal di rumah, karena kami pun dekat dengan das daerah aliran sungai. Karena kami sudah dengar juga sama pemerintah, dikatakan untuk sementara harus dipindah karena 200 meter dari sungai tidak dibolehkan untuk tinggal. Maka dalam hal ini mungkin kami kalau ke depannya ini tidak ada sandang dan pangan ini, kami bisa jadi kelaparan. Makanya kami sangat mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan pangan dan kami stok di toko ataupun di gudang logistik kami. Pak, sampai saat ini ada nggak info bakal direlokasi kita, Pak? Untuk sementara? Ada info daripada pemerintah Kabupaten PD Jaya, sudah kami duduk, sudah kami berunding untuk sementara waktu ini akan dibuatnya rumah hunian sementara. Sementara. Mungkin lokasi sudah diminta dan akan selanjutnya nanti akan dibangun rumah yang layak. Jadi selama ini Pak, pengungsian kita di mana aja tuh Pak? Untuk sementara ini kami di Desa Menasah Raya, pengungsiannya ada dikasih oleh pemerintah kabupaten. Saya sudah minta kemarin itu, termasuk sama istri wakil Gubernur Aceh, sampai ke tempat kami di Dinas Kesehatan. Saya minta untuk beserta dengan Kepala Dinkes untuk memberikan tempat Dinkes dan Puskesmas untuk bisa menginap ataupun berteduh masyarakat kami yang dampak banjir bandang ini yang tidak bisa kembali ke rumah. Di situ ada 2 tempat, kemudian tempat satu lagi di Menasah dan di sekolah beserta dengan di kantor Kesi. Mungkin itu tempat-tempat titik tempat pengungsian. Ya Pak, Hanyutnya? Lapanya saya dapat juga. Oh, pertama. Lepas pelepahnya? Lepas. Itu daripada sini. Hanyutnya di sana. Ya, anak sungai ya. Ini sebenarnya dulu jalan atau gimana Pak? Jalan. Jalan. Sekarang seperti anak sungai ya? Ini jalan. Berapa mobil yang dipakai? Ajunya ke sawah Pak. Hah? Ajunya ke sawah. Mobilnya? Maksudnya ada ayu dari sini.
minta tolong sama kita, tolong. Ah. Malam ya. Tadi Pak, Mungkin tembok-tembok ini masih ada. satu di situ dalam nggak? Dan nengok di sini ada satu orang yang tersangkut di tembok ini. Oh beton tuh. Itu Bapak kemarin udah terambang ambing sama ini, sama kulkas tuh. Di sini. Bayarnya ke sana. Di sini airnya tidak terlalu dalam, tapi kencangnya ini. Ya itu yang buat orang jatuh dan hanyut juga. Di sinilah tersangkut dia di bawah itu. Di beton yang berdiri itu ya. Terus minta tolong sama saya, tolong Pak. Ya lompat Pak ya. Sehingga harusnya gerak dari situ. Nggak tahu lah macam mana ini. Makanya banyak kali kena kawan. Oh ini tembok berkawat berarti. Ya waktu hari itu Pak. Ini Gardu ini mau dihantamnya saya. oh tiang listrik itu ya. Yang apanya biar nggak lepas lah pegangan-pegangan kami itu kan. Ya yang gardu ini tadi dari sana. Sudah saya tunjang apa gardu ini. Dia mau hanyutnya ini banyak kawat-kawat berduri. Kalau hanyut ke kawat berduri itu tidak selamat kami semua. Saya tunjang tembok ini. Tembok ini masih berdiri waktu itu. Kemarin tuh masih berdiri. Saya tunjang tembok ini, kemudian terus saya mendekat kawat di situ. Ini kawat ini, saya tunjang lagi itu hanyutnya ke sana. Sini hanyut. Ini masih kampung. Belangcut. Oh ini udah Belangcut. Sudah ke desa Belangcut. Oh batasnya mana tadi? Batasnya pas kita di parit itu yang saya bilang ada pohon kelapa itu. Di situ batasnya antara Manasaraya dan Belangcut. Oh. Saya nengok anak saya kemana satu lagi, rupanya dia tersangkut di sini. Pegangnya apanya ini? Ujung-ujung pohon jambu nih ya. Pohon ini dia pegang. Alhamdulillah mengerti anak saya itu. Kalau ke tempat mungkin saya nggak sanggup mengapalkan orang itu. Berarti anak Bapak dua? Anak dua, istri. Sudah dari itu dihantamnya apanya di sini. Oh di sini. Inilah bukti tali ini apa kasur? Apa namanya? Spray. Nah, inilah kain spray saya ikat di sini. Karena di sini rendah air tapi kencangnya minta ampun. Yang mana tadi Pak talinya? Ya ini. Inilah kain spray yang di rumah itu yang saya ikat di sini supaya tidak hanyutnya kulkas, karena modal utama penyelamatan saya beserta istri dan kedua anak saya. Itu di baju apa saya? Baju jaket yang saya taruh di situ karena akhirnya agak tebal. Takut waktu kami menghanyutkan kami sekali lagi untuk mencarikan penyelamatan di sana tidak terlalu berat. Makanya saya tidak pakai baju. Itu baju yang saya taruh di istri saya. Sedangkan di sini waktu yang anak itu yang bilang ayahnya jatuh, yang dirujuk ke Sigli, dia di cabang ini, kita di cabang sana. Malah saya pernah naik ke atas. Itulah berdiri. Inilah. Sedangkan anak saya ke sana.
ke atas. Berapa? Yang paling sekali lagi 2,5 kilo. 2 kilo. Menuam ke 3,5 kilo. Hmm. Kan ada lagi di sini itu anak kali itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.